Lalu 148 triliun ya Pak ya capaian. Ya, Tahun 2025 targetnya berapa besar Pak? ya kita harapkan akan lebih besar dari 148 triliun. Inovasi-inovasi yang dilakukan Pak, apakah nanti akan menerbitkan produk-produk tematik juga seperti tahun 2024? Ya, kita baik di pasar domestik maupun di pasar global, domestik baik yang wholesale series maupun retail series, kita terbitkan berbagai tematik bond. Ya, tematik bond itu kita terbitkan di satu sisi tentu bagian dari komitmen pemerintah terhadap agenda tertentu, misalnya agenda perubahan iklim dan SDGs. Di sisi investors itu juga akan memberikan daya tarik kepada investor. Oleh karena itu kenapa dalam penerbitan SBN di pasar global misalnya kita menerbitkan green, SDG maupun terakhir blue bonds. Di domestik ya, baik di wholesale lewat lelang bagi investor institusi maupun SBN retail bagi investor retail, kita juga menerbitkan SBN green maupun SBN SDG yang memberikan daya tarik dan itu juga mendukung dari sisi permintaan dari investors. Dan itu akan terus kita lanjutkan. Dan di tengah tren minat pada pasar SBN dan juga investor yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tentunya bagaimana terkait dengan tantangan pendalaman pasar Pak? Apakah ini juga cukup menjadi challenging bagi pemerintah? Ya, tentu di antara yang sangat penting dalam upaya pendalaman pasar adalah literasi. Ya. Oleh karena itu kenapa upaya-upaya literasi melalui edukasi, sosialisasi itu betul-betul secara sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas yang lain termasuk OJK dan Bank Indonesia. Karena dengan literasi maka masyarakat akan lebih memahami sesuatu yang memang mereka butuhkan. Mereka berinvestasi, mereka memiliki asuransi, mereka memiliki dana pensiun. Itu kan sebenarnya untuk mereka sendiri. Dan itu kebutuhan mereka untuk proteksi, untuk masa depan, untuk masa tua, dan seterusnya. Tapi ini kan semuanya membutuhkan literasi. Maka seperti dana pensiun, asuransi, itu akan lebih berkembang ketika literasi masyarakat juga meningkat. Mereka menyadari kalau punya mobil memang diasuransikan itu penting. Punya rumah diasuransikan itu penting. Punya anak, memiliki investasi untuk pendidikan penting. Dan itu semuanya membutuhkan literasi. Dan kita lihat dalam pengalaman SBN Retail, di mana investor retail kita itu sangat variasi, termasuk ya yang cukup besar porsinya adalah ibu-ibu rumah tangga, kemudian anak-anak muda, generasi millennials, itu juga menunjukkan satu peningkatan literasi yang ada di berbagai lapisan masyarakat. Kalau Gen Z sendiri Pak, seperti apa upaya pemerintah untuk menggait pasar yang lebih luas lagi? Ya, makanya SBN Retail kita yang pembelinya anak-anak muda seperti Gen Z yang ditanyakan tadi cukup besar, dan itu terbantu oleh teknologi. Karena seperti SBN Retail kita dipasarkan secara elektronik oleh agen distribusi kita. Dengan mudah anak-anak muda yang technological savvy, sangat akrab dengan teknologi, dengan gadget, dengan mudah membeli SBN Retail lewat apps, baik bank, sekuritas, e-commerce, ataupun fintech companies yang merupakan agen distribusi dari SBN pemerintah. Oke, terakhir mungkin Pak Suminto, bagaimana pemerintah menanggapi bahwa sejumlah pihak juga memperingatkan pemerintah terkait dengan warisan utang yang jumbo yang dihadapi oleh Indonesia saat ini? Ya, tentu ketika kita menilai seberapa besar utang dari pemerintah, tentu kita juga berdasarkan satu
benchmark atau literatur yang digunakan secara umum, lazim oleh masyarakat global. Dalam konteks itu sebenarnya level utang pemerintah Indonesia itu masih pada level yang cukup moderat dan cukup rendah dibandingkan banyak negara baik peer group kita, emerging market maupun negara-negara G20. Debt to GDP ratio kita pada kisaran 39% yang jauh lebih rendah dari banyak negara peer kita. Demikian juga dari sisi komposisinya kita jaga betul risiko portofolio kita sekitar 71-72% dari portofolio utang kita dalam mata uang domestik, sehingga risiko currency atau nilai tukar juga dapat terjaga. Rata-rata utang kita tenornya cukup tinggi dengan average time to maturity atau rata-rata maturitasnya sekitar 8 tahun, sehingga refinancing risknya juga terjaga. Itu adalah hal-hal yang memberikan satu gambaran bahwa utang pemerintah insya Allah terkelola dengan baik pada level yang moderat, cukup rendah, dan risiko portofolio yang tercermin dari tadi ya Pak, rasio debt to GDP yang jauh di bawah 60%. Ya. Baik, terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami Pak di siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas.